Terima kasih banyak teman-teman Ibu Asmiyarian MPD yang telah menyampaikan kata sambutan di dalam kita bersama. Dan acara selanjutnya yaitu acara ini dalam rangka Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh buya kita yaitu Buya Supri Muhammad MPD. Kepada Ustaz kita dan kepada Balita persilakan dengan segera hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap, semangat ya. Coba yang belum rapi, coba duduk rapi. Siapa anak soleh duduk rapi? Wah, jawab ya, rapi ya, kompak suaranya. Semangat. Suaranya yang keras. Siapa anak soleh duduk rapi? Rapi. Siapa anak soleh duduk rapi? Siapa anak soleh dan sungguhlah begitu. Siapa anak soleh duduk rapi? Rapi. Siapa yang mandi tadi pagi? Rapi. Saya, gitu ya. Yang akhwat juga jangan sampai kalah. Ya, saya ulangi ya. Nah, biar nggak bobok pagi. Oke, siapa yang mandi tadi pagi? Saya. Siapa yang mandinya sendiri? Saya. Siapa yang mandi sabun cuci? Saya. Hah? Oh, bahaya nih mandinya pakai sabun cuci. Sabun cucinya apa? Bom? Rinso? Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Yang kita hormati Ketua Yayasan kita Al-Mukarram Al-Ustadz Buya Dr. Yundri MA. Seterusnya yang kita hormati Kepala Sekolah MTS Ustazah Asmidaryani MPD Kots. Terusnya Kepala MDTA. Terusnya Al-Ustadz, para majelis guru, Al-Ustazah, yang kami sayangi anak-anak Ustadz semua, generasi-generasi muda yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya jadi anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan semuanya anak-anak Ustadz berhasil menjadi manusia yang bermanfaat dunia wal akhirah. Cuman manfaat akhirahnya Ustaz? Dah mati dia, tapi jasa-jasanya masih dimanfaatkan dan dipakai oleh orang yang sesudahnya. Itu di dunia wal akhirah namanya itu. Nah, baik. Pagi ini kita Isra dan Mi'raj. Bahasa yang kita pakai bahasa apa nih? Hah? Bahasa itu banyak, ada bahasa Inggris, ya kan? Ada bahasa Jepang, ada bahasa Cina, ya? Ada bahasa Pical. Tuh kalian bahasa Picalnya?
Bahasa pical tuh ada garam, ada cabe, ada kacang, ada pucuk ubi, lengkap semua itu. Itu bahasa pical namanya. Nah. Jadi wak bahasa pical lah nak beko wak buat bahasa Inggris cicik kan. Ustaz pandai bahasa Inggris ompeknya. Yes, no, okay, thank you. Jadi waktu itu ada ceritanya anak kecil belajar bahasa Inggris. Ya, anak kecil belajar bahasa Inggris. 1 bulan dia belajar bahasa Inggris, dapatlah kosakatanya 4 bulan. Minggu pertama dapat sama dia tuh yes. Minggu kedua no. Minggu ketiga okay. Minggu keempat tangkayu. Thank you. Yang 4 ini dihafal terus. Yes, no, okay, thank you. Yes, no, okay, thank you. Yes, no, okay, thank you. Dihafal terus. Kemanapun dia pergi dihafal terus. Kebetulan anak kecil nih suatu hari jalan-jalan di pinggir pantai. Sambil ngapal kosakata bahasa Inggris. Yes, no, okay, thank you tadi. Jumpalah sama bapak-bapak nelayan. Rupanya bapak nih hilang jaringnya nak. Tanyalah sama anak kecil nih. Dipraktikkanlah sama anak tuh bahasa Inggrisnya langsung. Apa kata bapak nih? Nah, ada nak jumpa jaring bapak tinggal di sini? Dijawablah sama anak tuh. Oh yes, katanya. Senang hati bapak nih kan? Senang hatinya. Di mana anak itu mungkin jaring bapak tuh yang tinggal kemarin tuh. Apa jawab anak nih? Oh no, katanya. Marah bapak nih. Apa kau bilang? Sudah yes. Kau bilang pula no. Kurang asam kamu namanya nih gitu. Tampar kamu nanti gitu. Dilawannya, dijawabnya pula sama anak nih. Oke, katanya. Sakit hati bapak nih. Dikirain bapak nih dimain-mainkan sama anak nih. Oh, ditamparnya anak tuh. Pah. Apa jawaban anak tuh? Hah? Apa? Thank you. Nak kan tolok model itu dah. Nak semangat lagi jawabnya. Apa kata anak tuh? Thank you. Katanya. Nanti kalau Ustaz berceramah pakai bahasa Inggris nanti kena tampar sama Ustaz nanti ya. Baik. Isra wal Mi'raj. Apa arti Isra'na? Tadi baru dibaca Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil Apa arti Isra? Hah? Perjalanan kemana? Ke Sumatera Barat. Perjalanan apa? Ada yang bilang Ustadz perjalanan malam Ustadz. Betul. Ada lagi yang bilang jalan-jalan malam Ustadz. Mana yang betul nih? Perjalanan malam atau jalan-jalan malam? Kalau jalan-jalan malam? Itu kalau jalan-jalan malam tengok malam minggu. Ramai jalan malam tuh. Ya? Lari motornya 20, pegangannya 100 di belakang. Makanya kita sekolah pesantren. Biar yang kayak gitu tuh tak boleh kita buat, ya. Ustadz tadi malam ceramah di daerah apa namanya tuh? Kulim. Pulang dari situ, cemana Ustadz pakai selendang, pakai peci. Yang di depan Ustadz tuh kayak gitulah nampak. Motornya motor besar, motor gede. Lari motornya 20. Perkiraan Ustaz aja, nak sempat nengok kilometernya. Ya? 20 perkiraan. Cuma pegangan yang dari belakangnya 100. Mau Ustaz tengok dosa. Tak ditengok takut tabrak. Cemana tuh? Ya Ustaz tengok sekali-sekali. Tak ditengok dosa. Tak
ditengok rugi. Nah, kalau suara Ustadz kan meledak langsung. Ini nggak bisa, nggak tahan suara Ustadz nih. Nah, Isra perjalanan Rasulullah di malam hari. Rasul berjalan apa diperjalankan? Mana yang besar suara Ustadz? Pakai mic atau nggak pakai mic? Pakai mic. Yang jelas pakai mic atau yang nggak pakai mic? Kalau nggak pakai mic jelas, cuman nanti 20 menit selesai. Ya. Berjalan Rasulullah atau diperjalankan? Diperjalankan. Siapa yang memperjalankannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangkayu Ustaz. Ya. Kita harus belajar bahasa Inggris sekali-sekali ya. Tadi Ustaz bilang sekali-sekali bahasa Inggris. Tangkayu. Nah, Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu. Ada malaikat yang selalu setia dengan Rasulullah. Siapa namanya? Malaikat Jibril. Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril. Sahabat. Ustaz, izin sekolah ya Ustaz. Hah? Izin sekolah ya. Izin sekolah? Bilo Ustaz. Bilo nak? Hah? Kini? Iya. Sekarang? Iya. Oh, ulanglah. Elok-elok kamu nak. Bisalah. Hati-hati kalau bahasa Ustadznya ya. Yang lain jangan pergi pula lagi. Tak ada yang Ustadz kasih ceramah lagi nih. Nah, nanti 2 menit hilang pula 2 orang kan. 2 menit lagi hilang 2 orang. Keluar 2 orang. Habis semua. Nah, tinggal Ustadz sendirian. Nah, dari mana Rasulullah diperjalankan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah itu Mi'raj. Apa arti Mi'raj? Apa arti Mi'raj? Hah? Naik. Dari mana Rasulullah naik? Dari Masjidil Aqsa ke. Oh, jadi kalau ada orang naik di atas kursi kayak gini naik enggak? Mi'raj namanya ini. Hah? Apa namanya itu? Mi'raj. Ya, orang naik pangkat. Apa namanya? Cuman tak sama dengan Mi'rajnya. Yang jelas naik. Ya kan? Kalau orang manjat tiang, dipanjatnya tiang nih, sampai ke atas. Apa namanya itu? Mi'raj juga. Mi'raj juga namanya, tapi tak sama dengan Mi'rajnya Rasulullah. Yang jelas dia naik, ya kan? Baik, anak-anak. Insyaallah ya. Kalau Ustaz suruh Nazri bolak-balik dari kampus ini, dari sekolah kita ini ke kampus sana 9 kali, mau enggak? Jalan kaki. Hah? Mau enggak? Kenapa? Capek katanya kan. Tapi Rasulullah tak pernah bilang capek. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya. Tapi benar juga kata Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Wahai Nabiullah, minta diskon lagi sama Allah. Besok umatmu kecil-kecil, imannya tipis-tipis, takkan sanggup melaksanakan 5 waktu. Betul enggak kata Nabi Musa? Coba tengok sekarang. Memang umat Nabi Muhammad tuh akhir-akhir zaman ini kecil-kecil. Ustadz udah 33 tahun umurnya. Tak besar-besar Ustadz. Kayak gini terus. Besar pula lagi anak Ustadz dia. Pada Ustadz. Kan betul kata Nabi Musa tuh. Kakinya kecil-kecil. Ya kan? Baru bapak sholat tarawih cuman 11 rakaat, itu pun 2 rakaat itu istirahat. Udah kayak gini kakinya. Udah goyang kakinya. Baru 4 rakaat udah minta izin keluar. Ustadz izin Ustadz, sakit perut katanya. Itu ada anak-anak Ustadz tuh beralasan, anak-anak pesantren. Dulu kan Ustadz pesantren juga. Ustadz izin Ustadz sakit perut. Rupanya nggak sakit perut, capek dia sholat baru 4 rakaat, sholat tarawih. Tapi Ustadz yakin anak-anak Ustadz di sini 23 pun siap. Ya nak? 23 rakaat sholat tarawih siap? Siap? Oh itu. Kayak gitu harus siapa? Cuman jangan siap aja, siap keluar. Itu tak betul itu.
itu. Oke. Cuman nak sholat itu supaya diterima Allah, apa yang mesti kita perhatikan? Yang pertama, perhatikan mulai dari wudhu kita. Kalau wudhu kita tak bagus, wudhu kita tak benar, wudhu kita tak tepat, tak mantap, sholat tak diterima Allah. Ya, jadi mulai daripada wudhu. Pakai sunat wudhu, kumur-kumur, silangi tangan kita. Apalagi berwudhu kita dengan yang benar. Kalau di Kuntu, di tempat ustadz sekolah dulu, itu banyak tai kerbau. Di jalan-jalan tuh banyak tai kerbau, kotoran kerbau. Jadi kalau ustadz pakai kaki ustadz nomor 8 waktu itu. Kalau ustadz pakai sandal nomor 9, besiso ke belakang. Ya. Jadi kalau keinjak sama ustadz tai kerbau, pas ustadz jiko kok melangkah kok naiknya melanting ke atas sampai siko. Lengket di siko di betis ustadz kok kotoran kerbau tadi. Ya. Itu kalau nanti sampai 1 jam tak dibersihkan, tak tahu ustadz kalau ada kotoran kerbau di betis, itu mengering itu, ngeras. Kalau kita wudhu, anak-anak ustadz di kran, kalau cuman kayak gini aja wudhunya, itu udah hilang dia tuh. Sekarang kan anak-anak ustadz wudhunya banyak kayak gitu. Coba tengok. Ya, ustadz kan ngajar MDA juga. Dulu ustadz ngajar SD juga. Untuk banyak main. Kalau ustadz tengok kan dia, itu mantap-mantap wudhunya tuh. Tapi kalau enggak ustadz tengok kan, mau cuci mukanya kayak gini aja. Dah selesai. Hah? Yang sunnahnya gimana? Basuh wajah berapa kali? 3 kah? Mulai dari tumbuh rambut ini mesti kena basah ini sampai ke bawah, ya. Nih tulang layan di batas, tapi kalau sampai ke leher enggak juga masalah. Ya. Yuk, perhatikan lagi. Nah, datang pertanyaan, Ustadz, kalau yang botak kepalanya macam mana, Ustadz? Tak ada tumbuh rambut. Ada enggak yang botak? Kalau ustadz-ustadz ini belum ada yang botak, tapi 30 tahun ke depan nanti botak dia tuh. Kenapa botak, Ustadz? Banyak permintaan bini. Nggak cukup piti 1 juta. Ya. Gaji 700 sebulan kan? Minta bini 1 juta. Benar, basah muka kita ini sampai ke batas tumbuh rambut dan ke bawah tulang layan. Nah, sudah itu cuci tangan. Nah, cuci tangan itu jangan kayak biasa kalian nyuci tangan, basuh tangan. Kalian kalau basuh tangan di keran tuh kayak gini aja. Dah, selesai. Selesai. Nah, kayak gitu. Ya, kalau berwudu yang benar itu digosok. Nah, taruhlah di bawah keran itu tapi digosok. Boleh sampai mana? Sampai mana? Sampai mata sih. Tapi boleh ustadz lewat ke atas boleh. Lewat ke atas tidak masalah. Tapi kalau kurang ke atas itu bermasalah. Paham? Kalau lewat ke atas sampai ke ketiak umpamanya, enggak ada masalah. Tapi kalau di bawah mata siku basuhnya itu bermasalah. Tak betul wudhu kita. Ustaz, kalau sampai ke tiak itu Ustaz gimana? Boleh, mantap itu. Tapi jangan kayak gitu pula. Itu main-main namanya itu. Besok orang di akhirat ketika dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang yang jaga wuduknya, anak ustadz jaga wuduknya, ya, jaganya wuduk itu setiap hari batal wuduknya wuduk lagi, batal wuduknya wuduk lagi. Insya Allah ketika dikumpulkan di padang mahsyar ada beda kita dengan orang yang tidak pernah berwuduk. Walaupun hitam-hitam manggis seperti ini, tahu hitam manggis? Ya, di luar hitam, di dalam nih putih. Ya. Ustadz kan dulu modal lakunya modal manis. Ustadz merayu nggak pandai, tapi kalau tengok dari jauh manis juga bang tuh nggak sih. Nah, perhatikan lagi.
Nah, jadi kalau kita berwudu yang benar, ya wudu kita bagus, kita jaga wudu kita di padang mahsyar nanti, walaupun kulit kita hitam, tapi Allah akan berikan cahaya di setiap anggota wudu yang sudah kita basuh dengan air wudu. Jadi wajahnya bercahaya, ya tangannya bercahaya, rambutnya bercahaya, kupingnya bercahaya, kakinya bercahaya. Nah, sekarang nih tengok nih anak-anak ustadz nih wajahnya udah bercahaya nih. Wah, yang akhwat tuh bercahaya wajahnya itu karena lampu. Air wudu, coba mati lampu tak nampak lagi tuh. Nah, setelah jaga wudu, Allahu Akbar, risih dia mendengarnya. Wih, diam kau. Wih. Tak boleh. Nah, jadi cemana Ustaz? Kalau ada yang ribut dalam sholat Ustaz, cemana kita supaya tidak terpengaruh oleh mereka Ustaz? Makanya sholat yang khusyuk. Cemana sholat yang khusyuk Pak Ustaz? Maka lakukan yang ketiga. Kita berdiri menghadap kiblat, wajah kita menghadap sujud, dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kamu dengarkan nak orang yang baca Al-Fatihah itu, nampak dalam pikiranmu tulisan arti dari Al-Fatihah itu, sehingga tidak ada pikiran kita lagi untuk hal-hal yang lain. Ditusuk pun orang pakai pisau di pinggang kita, nggak terasa sakitnya, cuman langsung mati aja kita. Ya, paham? Sholat yang benar, wajah menghadap sujud, dada menghadap kiblat, hati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, itu biasanya yang akhwat itu kalau sudah jadi ibu besok payah kayak gitu tuh. Allahu Akbar, hatinya tidak menghadap Allah. Apa kata hatinya? Ndeh abang dan sebantale ka pulang ke goreng aing ke dibuek kok ya. Kadang-kadang sedang bikin sambal dia, rupanya bawa pula sholat, lupa dia matikan kompornya. Teringat dalam sholat. Baik, anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, di peringatan Isra dan Mi'raj ini intinya adalah perintah sholat. Maka lalai sholatnya ada dua nak, lalai waktu, lalai hati. Paham? Terakhir, siapa anak soleh duduk rapi? Siapa anak soleh rajin mandi? Ya. Siapa yang mandi tadi pagi? Siapa yang mandinya sendiri? Siapa yang mandi di kamar mati? Siapa yang mandi di kamar mati? Berarti mandinya dengan, iya kan? Mandinya dengan baik. Sampai di sini tausiah Ustaz. Mudah-mudahan yang baik silahkan diambil anak-anak Ustaz, yang kurang baik buang jauh-jauh. Maklum Ustaz, ya sama dengan kalian baru belajar untuk menjadi manusia yang baik, belajar menjadi manusia yang bermanfaat di dunia dan juga bermanfaat setelah kita mati. Walaupun kita mati, tetapi ada yang bisa dimanfaatkan oleh orang sesudah kita. Sama-sama kita belajar. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi selalulah nak dan berselalulah bercita-citalah yang tinggi untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Diawalilah dengan baiknya akhlak kita. Akhlak kita akan baik insya Allah kalau sholat kita benar, sholat kita bagus, sholat kita ikhlas karena Allah, dan sholat kita tepat pada waktunya. Insya Allah kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan Allah akan hindarkan diri kita karena kita orang yang rajin sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita bernumpang mandi. Kalau ada umur sama panjang, mudah-mudahan Ustadz Imut diundanglah. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.